Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Untuk hari ini kita akan membahas tentang pelajaran matematika. Dan setelah kita membahas hampir semua insya Allah tentang materi bilangan bulat, apakah itu penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, tiba saatnya kita akan membahas tentang soal cerita yang ada pada buku kalian ini. Ya, yang akan Ustaz bahas pada hari ini adalah soal cerita yang ada pada halaman 29. Silahkan kalian siapkan buku kalian, ya kita akan bahas soal cerita pada halaman 29. Dan tentu tidak semuanya, ya kita akhirnya akan bahas bersama pada soal nomor 1, 2, 3, 5, dan 7. Ya, setelah itu nanti ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan untuk latihan. Nah, ada lagi beberapa soal yang belum akan kita bahas, tapi insya Allah akan kita bahas di lain waktu. Ya, siapkan buku kalian anak-anak ya. Kemudian kalian saksikan video pembelajaran berikut ini. Kita akan mulai dari soal nomor 1. Kita lihat nomor 1. Soal nomor 1 itu tertulis sebuah bendera dinaikkan setinggi 5 meter. Karena ada berita duka, bendera itu diturunkan setengah tiang. Pada posisi berapa meter bendera itu sekarang? Kita lihat. Saya akan gambarkan dalam bentuk ilustrasi gambar. Ini ada sebuah tiang bendera, dan bendera dikibarkan di sini setinggi 5 meter. Tingginya adalah 5 meter. Kemudian karena ada berita duka, maka bendera ini diturunkan. Ya, jadi posisinya sekitar di sini setengah tiang, setengah dari tinggi tiang. Ya, diturunkan setengah tiang. Kemudian akan ditanya di sini, ini setengah tiangnya ya. Ya, kemudian akan ditanya berapa posisi tinggi bendera itu sekarang. Ya, di situ tertulis pada posisi berapa meter bendera itu sekarang. Anak, kita harus bisa membuat kalimat matematika dari soal ini. Yang pertama kita akan cari setengah tiangnya, ya setengah tiang. Setengah tiang artinya adalah ya setengah dikali tinggi tiang. Tinggi tiangnya adalah 5 meter. Setengah dikali 5 meter. Ya, ini kita rubah menjadi sama-sama pecahan biasa. Setengah yang 5 kita rubah menjadi 5/1. Ya, sama itu 5 dengan 5/1 adalah sama. Ya, selanjutnya kita akan mengalihkan pecahan adalah atas dikali atas, bawah dikali bawah. 1 kali 5 sama dengan 5, 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadilah 5/2. Kita cari 5/2 itu artinya 5 dibagi 2. Ya, 5 dibagi 2. Perkalian pembagian seperti ini yaitu 2 dikali berapa, taruh sini angkanya, sama dengan 5 atau dekat ke 5. Ya, yang bisa adalah dekat ke 5, yaitu 2 dikali 2. 2 kali 2 adalah 4. Kita kurangi 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Kita cari lagi 2 dikali angka berapa di sini sama dengan 1. Tentu tidak ada. Kalau tidak ada, kita kasih bantuan angka 0, dan di atasnya kita kasih koma. Sudah, sekarang 2 dikali angka berapa bisa jadi 10. Mudah ya, yaitu dikali 5. 2 dikali 5 adalah 10. Kita kurangkan, sama dengan 0. Kalau sudah 0 berarti sudah selesai. Maka 5/2 itu akan sama juga dengan 2,5 meter. Sekarang di situ ditanyakan pada posisi berapa meter bendera itu sekarang, maka kita buat kalimat matematikanya. Posisi bendera sama dengan ya posisi awal, yaitu tinggi awal, turun itu setengah tiang, artinya dikurangi 2,5 ya, setengah tiangnya ya, yaitu 5 dikurangi 2,5. Berapa itu? Mari kita cari di oret-oretan. Ya, kita mencari pengurangan dengan bilangan pecahan seperti ini, anak-anak perhatikan ya.
5 dikurangi 2,5. Coret-coretannya seperti ini. 5 itu pada asalnya dia mempunyai koma, komanya di belakang angka. Oke. Yaitu sama juga 5 dengan koma 0. Nah, komanya harus kita urutkan. Nah, sekarang 0 dikurangi 5 tidak bisa pinjam ke sini 1 jadi angka 10. Yang ini nanti jadi angka 4. 10 dikurangi 5 adalah 5. 4 dikurangi 2 adalah 2. Di tengah-tengahnya ada tanda koma. Jadi hasilnya yaitu 2,5 meter. Sama dengan penurunannya. Nah, ini anak-anak hasil dari soal nomor 1. Yang penting kita harus bisa membuat kalimat matematika. Ini kalimat matematikanya ini. Nah, ini adalah kalimat matematikanya. Ya, posisi bendera adalah angka 5. 5 adalah tinggi awal dikurangi setengah tiangnya, turun setengah tiang ini. Setengah tiangnya adalah 2,5. Jadi 5 dikurangi 2,5. Hasilnya sama dengan penurunannya ya, 2,5. Silahkan disimak dengan hati-hati, pelan-pelan. Selanjutnya kita akan menginjak pada nomor 2. Saya tekan hapus ya. Silahkan nanti dilihat lagi videonya berulang-ulang ya. Kita akan hapus dulu. Kita menginjak ke nomor 2. Suhu di sebuah ruangan adalah 28 derajat Celcius. Seorang menghidupkan pendingin ruangan AC sehingga suhunya turun 10 derajat Celcius. Berapa suhu ruangan sekarang? Kita tulis nomor 2. Ya. Yang ditanya adalah berapa suhu ruangan sekarang. Maka kalimat matematikanya adalah suhu ruangan sekarang sama dengan gitu ya. Di sini tertulis suhu awalnya adalah 28 derajat Celcius. Kemudian AC dihidupkan sehingga suhunya turun. Ada kata-kata turun. Turun itu lambangnya adalah kurang. Ya, berapa suhunya sekarang? Maka kita lihat suhu ruangannya adalah suhu awal 28, kemudian turun itu lambangnya adalah kurang, dikurangi 10 derajat. Ya, mudah ya. Ya, suhu ruangan sekarang adalah 28 dikurangi 10. Setelah kita hitung ya 28 dikurangi 10. 8 dikurangi 0 adalah 8, 2 dikurangi 1 adalah 1. Hasilnya adalah 18 derajat Celcius. Hasilnya ya. Kalimat matematikanya ini yang Ustaz kasih kotak ya. Ini kalimat matematikanya yang merupakan rumusnya. Ya udah ya, kita tekan hapus, kita akan menginjak ke nomor selanjutnya. Nomor 3, beberapa orang sedang mengikuti baris berbaris. Mereka maju 12 langkah, kemudian mundur 4 langkah. Berapa langkah mereka dari posisi awal? Nah,
Ustadz akan gambarkan dalam bentuk gambar, ilustrasi dalam bentuk gambar. Nah, anak-anak gambarnya seperti ini ya. Ya, ada seseorang latihan baris berbaris, ya nomor 3, dia maju 12 langkah. Kemudian mundur lagi 4 langkah. Dari gambaran ini kita tahu, oh mundur itu artinya nanti dikurangi. Nah, mari kita lihat kalimat matematikanya. Langkah dari posisi awal, maka kita lihat adalah 12. Ya, mundur 4 langkah dikurangi 4. Gitu. Hasilnya adalah 8 langkah dari posisi awal. Ya, dari posisi awal, posisi 0 ke sini adalah 8 langkah. Ya, ternyata kalau kita tahu dari posisi awal sampai langkah terakhirnya adalah 8 langkah. Ya. Nah, kalimat matematikanya ini ya, yang dikasih kotak merah ini. Ya, mudah insya Allah ya. Sementara nomor 4 kita lewatkan, ya kita akan langsung lewat masukkan nomor 5. Ya, peserta akan hapus. Ya, kita lihat nomor 5. Seseorang mendaki gunung dan berhasil mencapai ketinggian 5.300 meter. Karena cuaca buruk, maka ia turun 800 meter. Nah, lihat anak-anak, ada kata-kata turun. Maka nanti lambangnya adalah dikurangi. Keesokan harinya dia melanjutkan lagi pendakian sejauh 1.200 meter. Nah, melanjutkan lagi artinya dia bertambah lagi. Nanti lambangnya adalah tambah. Berapa meter jarak orang tersebut dari pendakian sebelumnya? Nah, kita akan membuat kalimat matematikanya. Nomor 5. Seseorang berhasil mendaki, oh ya berarti kita harus mencari posisi terakhirnya dia ya pada saat dia turun dan mendaki lagi. Kita tulis dulu posisi akhir ya sama dengan pertama dia mencapai 5.300, kemudian turun itu artinya dikurangi yaitu 800 meter. Kemudian dia naik lagi artinya ditambah 1.200. Ya, maka mari kita cari di sini coret-coretan 5.300. Pertama kita kurangi dengan 800 dulu. 0, 0, 3 itu harus pinjam di sini menjadi 13. Nah, ini jadi 4 ya. 13 kurangi 8 adalah 5. Kemudian di sini 4. Nah, setelah turun dia pada ketinggian 4.500, kemudian naik lagi ditambah 1.200, tambah 0, 0, 5 tambah 2 itu 7, ini 5. Jadi dia posisi akhirnya pada ketinggian 5.700 meter. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah berapa meter jarak orang tersebut dari pendakian sebelumnya? Ya, berapa jaraknya? Jarak dari sebelumnya. Hasil akhirnya adalah 5.700. Sebelumnya dia adalah 5.300. Berapa jaraknya? Maka kita cari dengan cara mengurangkan 5.700 dikurangi dengan 5.300. Hasil akhirnya adalah 400. Ya. Jarak terakhirnya adalah 400 meter dari ketinggian sebelumnya. Nah, ini adalah kalimat matematika semua. Pertama kita nyari kalimat matematika posisi terakhirnya. Yang kedua kita nyari jarak dari sebelumnya. Yang dalam kotak merah ini yang harus kita pahami. Silakan diamati dulu supaya bisa lebih paham lagi.
Ya, kita hapus. Ya, kita hapus ya. Kemudian disertakan menuju ke nomor 7 ya, nomor 7 ya, yang nomor 6 Satyawati. Nomor 7 tertulis di situ sebuah kapal selam berada 200 meter di bawah permukaan air. Nah, anak-anak, kalau kata-kata di bawah permukaan air, maka dia di bawah ketinggian 0, maka nanti lambangnya adalah minus. Kapal itu naik sampai 50 meter di bawah permukaan air untuk melakukan pengintaian. Jadi posisi sekarang kapalnya adalah naik sampai 50 meter di bawah permukaan air, negatif 50. Setelah itu kapal selam turun lagi 200 meter. Ya, turun berarti berkurang lagi. Berapa jarak kapal selam itu dari permukaan air sekarang? Berapa jarak kapal selam itu dari permukaan air sekarang? Nah, baik ya. Anak-anak, Ustaz gambarkan dalam ilustrasi gambar dulu. Ini misalnya sebuah permukaan laut, ya. Kemudian di sini ada sebuah kapal selam. Ya. Kapal selam ini. Nah, kapal selam ini berada pertama 200 meter dari permukaan air. Di bawah permukaan air ini awalnya adalah 200 meter. Ya. Di bawah permukaan air, lambangnya biasanya pakai negatif karena di bawah permukaan air. Kemudian kapal itu naik 50 meter di bawah permukaan air, ya, untuk melakukan pengintaian. Kapal ini kemudian naik di sini 50 meter lebih dekat ke permukaan air. Ini jaraknya hanya 50 meter dari permukaan air, negatif 50. Nah, ya, gambaran dulu. Selanjutnya kapal itu turun lagi 200 meter dari posisi 50 meter ini, dia akan turun lagi 200 meter. Ini turun, ya. Pertanyaan adalah berapa jarak kapal itu dari permukaan air sekarang? Nah, yang menjadi pertanyaan, ya, dari permukaan air ini berapa jarak totalnya, ya? Dari sini anak-anak kita tahu ada angka yang tidak dipakai, yaitu ketinggian awal ini. Angka ini ternyata tidak dipakai. Ya, angka yang dipakai adalah angka yang 50 meter dari permukaan air laut, kemudian turun. Nah, mari kita buat kalimat matematikanya. Yang ditanyakan adalah jarak dari permukaan air. Jarak dari permukaan. Ya, kita harus lihat yang angka kedua yang di sini. Ya. Di sini, ya. Jarak dari permukaan air. Maka kita lihat jarak pertama adalah negatif 50. Kenapa negatif 50? Karena di bawah permukaan air. Kemudian turun artinya dikurangi. Ya. 200 meter, dikurangi 200. Ya. Negatif 50 dikurangi 200. Ini akan sama dengan negatif 50 ditambah negatif 200. Ya, sama ini. Negatif kemudian negatif, ya. Maka hasilnya adalah negatif 250 meter. Nah, karena ini negatif berarti posisinya adalah di bawah permukaan air. Nah, maka jarak dari permukaan
adalah 250 meter di bawah permukaan air. Kenapa harus ada kata di bawah? Karena hasilnya adalah negatif. Ya, harus ada kata-kata di bawah ini karena hasilnya adalah negatif. Ya, jadi harus ada kata-kata di bawah permukaan air. Nah, itulah anak pembahasan dari beberapa soal dari halaman 29 dan 30 ya. Nah, selanjutnya anak-anak untuk lebih mengasah kemampuan kalian ya, ada tugas untuk kalian ya, masih pada soal cerita pada halaman tersebut. Coba kalian baca dan kerjakan pada nomor 4, kemudian nomor 8, nomor 9 dan nomor 10 ya. Nomor 4, 8, 9, dan 10 ya, ada 4 nomor. Insya Allah mudah ya. Nanti akan silahkan kalian jawab dalam kertas kemudian difoto. Selanjutnya nanti insya Allah akan Ustaz lihat apakah jawaban kalian sudah benar atau belum ya. Demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.